Baik, selamat sore Prof. Endang. Beliau adalah Direktur Program Pasca Sarjana Selamat di sore. Universitas Gadjayana Malang. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan MOU dengan Universitas Gadjayana, eh, yaitu bentuk kerjasama dari alumni S2 Asia yang ingin melanjutkan program S3 dengan program studi yang linier. Sore hari ini, Prof. Endang akan sedikit menjelaskan proses perkuliahan sekaligus teknis di program S3 yang nanti Bapak Ibu bisa menyimak, kemudian nanti sesi tanya jawab akan kami berikan setelah paparan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof. Endang. Monggo, Prof. Terima kasih waktu yang diberikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, mohon maaf tadi di Uniga ada wisuda, sehingga schedule kami yang pertama Bu Rektor mungkin mau memberikan sedikit sambutan begitu ya. Cuman saya kontak kok belum ini ya, belum masuk ya Bu Tere. Selamat Prof. sore Ernani. Bu Endang, selamat Oh, sore. monggo Bu Tere, mungkin Prof. Ernani lebih dulu sedikit mau memberikan sambutan begitu. Oh, baik. Baik, Nggih. Prof. Monggo, saya kenalkan dulu sekilas Prof. Ernani. Beliau adalah Rektor Universitas Gadjayana, deh, Bapak Ibu. Monggo, Prof. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Mungkin terima kasih Bu Tere sudah memfasilitasi Uniga. Kami menggunakan virtualnya Asia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua terkait dengan sosialisasi untuk program Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Gadjayana Malang. Mungkin kami memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ernani Hadiati. Saat ini kami ada di posisi rektor di Universitas Gadjayana Malang. Mungkin juga kami memperkenalkan Bu Endang Suswati, Profesor Dr. Anda Endang Suswati ini adalah Direktur Pasca Sarjana, sehingga pada sore hari ini Bu Endang akan banyak menjelaskan terkait dengan atau mensosialisasikan terkait dengan program Doktor Ilmu Manajemen. Mudah-mudahan penjelasan dari Profesor Endang Suswati ini nanti akan memberikan inspirasi atau motivasi dalam mengikuti untuk Bapak Ibu dalam mengikuti program Doktor Ilmu Manajemen. Mungkin sedikit yang kami sampaikan pada sore hari ini sebagai pembuka. Untuk selanjutnya secara teknis nanti Bapak Bu Endang, Bu Profesor Dr. Endang Suswati akan menjelaskan lebih detail terkait dengan informasi untuk program Doktor Ilmu Manajemen. Sementara itu Bitere dari saya, untuk mempersingkat waktu kami serahkan kepada Profesor Dr. Endang Suswati untuk sosialisasikan untuk program Doktor Ilmu Manajemen. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, langsung Prof. Monggo. Nggih. Terima kasih waktu yang diberikan. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tere dan para alumni dari Asia dan juga audiens yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Tadi Profesor Ernani Hadiati sudah memperkenalkan begitu
bahwa saya diamanai untuk menjadi Direktur Program Pascasarjana Universitas Gadjah Yana Malang, yang mana Universitas Gadjah Yana Malang Pascasarjana itu terdiri dari S2, yaitu Magister Akuntansi yang pertama, dan yang kedua Magister Manajemen. Terus untuk program S3-nya, yaitu program Doktor Ilmu Manajemen. Oke. Itu yang ada di Pascasarjana selain di S1 gitu ya. Jadi untuk S2 dan S3-nya ilmu manajemen, dan ada magister manajemen, manajemen akuntansi. Oke. Next. Oke. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa program doktor ilmu manajemen di Universitas Gadjah Yana Malang mulai dibuka itu pada tahun akademik 2022-2023, sehingga masih berlangsung 2 semester ini. Jadi ini nanti 2 semester itu untuk penerimaan masa barunya itu memang tergantung dari jumlah dosen yang ada. Jadi pada waktu itu memang ada batasan begitu untuk semester 1 dan semester 2 ada penerimaan untuk program doktor ilmu manajemen. Nah, untuk semester ganjil ini yang akan datang ini mulai insya Allah mulai bulan September gitu ya. Ini kita mulai membuka untuk mahasiswa baru program doktor ilmu manajemen. Jadi kita sudah berlangsung 1 tahun, sudah ada 2 angkatan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut untuk angkatan ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, next. Nah, visi dari program doktor ilmu manajemen menjadikan rujukan untuk pengembangan ilmu manajemen yang pastinya berbasis penelitian yang adaptif terhadap ilmu pengetahuan teknologi pada untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika begitu ya. Nah, di samping akhlak mulia, beretika, kompeten sesuai dengan kompetensinya masing-masing, dan sebagai penggerak untuk pembelajaran di masyarakat. Harmoni dengan lingkungan, teknologi informasi, serta mampu menemukan satu teori dan karya yang teruji di bidang manajemen. Next. Dari visi, misi artinya apa yang harus kita lakukan gitu ya. Dalam penyelenggaraan ini di bidang manajemen itu berpusat pada peserta didik dalam pembelajaran andragogi plus heutagogis ya. Jadi artinya bahwa pembelajaran untuk orang-orang dewasa yang mana pembelajaran itu lebih berfokus ke arah mandiri gitu ya, karena kita sudah sebagai mahasiswa. Kalau siswa dengan mahasiswa itu kan sudah berbeda. Kalau mahasiswa kan mungkin lebih, apalagi mungkin mahasiswa S3 itu lebih mandiri gitu ya. Dalam proses pembelajaran itu lebih mandiri yang berbasis untuk teknologi informasi di bidang manajemen yang mana nantinya akan memberikan satu multiplier effect hasil yang memiliki manfaat ganda begitu ya terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua pastinya dalam melaksanakan penelitian, apalagi mungkin di bidang untuk program doktor, itu semester-semesternya memang lebih banyak ke arah penelitian begitu ya. Dalam bidang manajemen yang berbasis ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan satu kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi untuk mendapatkan satu pengakuan secara nasional maupun internasional. Yang ketiga, pastinya melaksanakan pengabdian masyarakat, jadi mengaplikasikan dari ilmu yang ada
hasil penelitian yang ada berorientasi pada satu permasalahan manajemen yang berdampak luas terhadap kemampuan satu sains, knowledge, know-how, dan skill. Ya. Setelah itu mengembangkan kerjasama seperti apa yang kita laksanakan pada sore hari ini, dan juga untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dalam menemukan teori-teori yang bisa disebarluaskan pada masyarakat dan berdampak pada karya yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, melaksanakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dengan kolaborasi bersama dunia industri dan dunia usaha maupun juga perguruan tinggi yang lain. Next. Ya, profil dari lulusan begitu ya, pastinya kalau khususnya dari S3 memang kami belum meluluskan gitu ya, karena masih semester 1, semester 2, S1, S2 hari ini baru melaksanakan wisuda begitu ya. Nah, setelah menempuh pendidikan pasca sarjana ini diharapkan nantinya sesuai dengan visi yang ada ya, berakhlak mulia sebagai penggerak sistem pembelajaran di masyarakat dengan lingkungan yang berbasis teknologi dan mampu menemukan satu teori-teori dan karya inovatif di bidang manajemen ya, melalui satu pendekatan multidisiplin dan transdisiplin dalam rangka pengembangan dan implementasi secara profesional seperti menjadi akademik bisnis, care provider, community, decision maker, manager, entrepreneur. Next. Ya, perkuliahan di sini dilaksanakan secara daring begitu, menggunakan Zoom, menggunakan e-learning, LMS ya, setiap hari Sabtu mulai pukul 9 sampai jam 16 sore. Next. Nah, 2 semester kemarin itu konsentrasi ini peminatan karena waktu itu dari profesor yang ada ya, core kompetensinya itu yang pertama adalah manajemen strategik dan yang kedua kewirausahaan. Nah, pada semester ini dikembangkan karena ada penambahan jumlah profesor yang sesuai dengan kompetensinya, yaitu penambahnya di bidang untuk konsentrasi atau peminatan di bidang sumber daya manusia dan pemasaran. Jadi nanti kalau yang 2 semester kemarin masih manajemen strategik dan kewirausahaan, untuk mulai semester ganjil ini 2023-2024 itu ditambah ya, ada sumber daya manusia dan pemasaran. Oke, next. Ya, perkuliahan program doktor ini terdiri dari 6 semester ya, terdiri dari 6 semester. Terdiri dari 6 semester. Ya, nanti ada uraiannya di kurikulum yang ada, mungkin di bawahnya. Oke. Next. Oke. Nah, untuk semester 1 itu ada 9 SKS yang terdiri dari filsafat ilmu manajemen 2 SKS, academic writing ya, 1 SKS, metode penelitian 3 SKS, teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi arahnya di sini untuk semester 1 itu di bidang filsafat ilmu manajemen dan juga untuk academic writing, jadi teknis penulisan itu, di samping itu metode penelitian dan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi arahnya ke arah penelitian gitu ya, karena memang ini untuk S3 begitu nggih. Subtotalnya 9 SKS untuk semester 1.
semester 2, semester 2 sudah masuk ke konsentrasi. Ya, untuk konsentrasi strategik itu masuk lagi academic writing 2, yang mana di situ diharapkan menghasilkan suatu hasil karya ilmiah, begitu ya, penulisan jurnal, ya diusahakan begitu ya, bisa masuk di Sinta 2, gitu. Di Sinta 2. Oke. Yang kedua, riset terbaru dalam manajemen strategi. Jadi nanti kita proses pembelajarannya itu kita mempelajari dalam strategik itu riset-riset yang ada. Jadi hasil-hasil penelitian yang ada yang terbaru itu kita analisis gitu. Nah, untuk yang berikutnya di semester masih semester 2 untuk konsentrasi gitu ya. Yang berikutnya pengembangan strategik bisnis, terus yang keempat mata kuliah konsentrasi yaitu kolokium. Jadi hasil apa yang sesuai dengan konsentrasi ini sudah diadakan kolokium itu untuk strategik. Sedangkan untuk kewirausahaan sama academic writing yang konsentrasinya ke arah kewirausahaan, academic writing 2 sama penulisannya ke jurnal Sinta 2. Yang berikutnya riset-riset yang terbaru dalam manajemen kewirausahaan dan pengembangan manajemen hospitality. Yang keempat kolokium yang merupakan manajemen konsentrasi. Itu semester 1 dan semester 2. Nah, semester berikutnya itu sudah fokus ke arah penelitian gitu ya. Semester 3 ini sudah mulai kolokium disertasi, masuk lagi academic writing. Jadi untuk penulisan itu draft manuskrip jurnal internasional yang bereputasi, kita berharap nanti bisa masuk sana gitu. Sidang komisi atau praproposal dengan SKS yang ada. Dan yang keempat di semester 3 ujian proposal. Ujian proposal. Subtotalnya semester 3 itu ada 7 SKS. Semester 4 semester 4, jadi ini sudah masuk ke riset-risetnya begitu ya. Progress report, rancangan model analisis 2 SKS, progress report untuk pengolahan data 2 SKS, academic writing lagi begitu ya untuk manuskrip submission di jurnal internasional bereputasi. Jadi selalu diarah-arahkan terus untuk karya ilmiahnya. Subtotalnya 6 SKS. Semester berikutnya, semester 5, seminar hasil. Ya. Yang pertama, seminar hasil. Yang kedua, kelayakan hasil. Jadi dari seminar itu, apakah sudah layak begitu ya, kelayakan hasil. Terus yang ketiga, academic writing. Yang kelima. Jadi dari semester 1, 2, 3, 4, sampai semester 5 ada academic writing kelima. Ya. Next, semester terakhir, ujian akhir disertasi tertutup 6 SKS, dan yang kedua ujian akhir disertasi terbuka, publish atau mungkin publish di jurnal internasional bereputasi. Nanti mungkin ini bisa berdiskusi juga dengan Bu Rektor begitu ya, artinya apakah nanti kalau sudah bisa publish di jurnal internasional bereputasi itu tidak perlu untuk ujian disertasi terbuka begitu. Nah itu nanti perlu kita diskusikan begitu. Subtotalnya 7 SKS. Ya ini oke. Ya ini beberapa dari Dewan Pembina. Ada Profesor Dr. Haji Muhammad Saleh, Profesor Dr. Bambang Subroto, Dr. Rusidi, SIMMAK, dosen yang ada. Jadi kemarin itu dengan 2 konsentrasi, Profesor Dr. Dias Sawitri, SIMM itu konsentrasinya strategik, sehingga
semester 1 dan 2 kemarin masih konsentrasi itu sama Profesor Dr. Ernani Hadiati SEMS yang ke arah kewirausahaan. Sehingga tadi saya menjelaskan semester 1, semester 2 masih mengarah konsentrasinya ke arah strategik dan kewirausahaan. Ya. Nah, terus yang berikutnya Profesor Dr. DRA Endang Suswati MS, kompetensinya di bidang manajemen sumber daya manusia. Profesor Dr. DRA Martaleni MS, kompetensinya di bidang pemasaran. Sehingga di semester 3 ini, di semester ganjil 2023 itu konsentrasi, nanti kita insya Allah bisa bertambah menjadi 4 konsentrasi. Ya, untuk dosen tetapnya ditambah Dr. Andes Sugeng Mulyono. Oke, next berikutnya. Ya, dana pengembangan pendidikan mungkin sudah bisa dibaca semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biaya pendidikan dan ujian disertasi sudah ditentukan di situ dengan total yang ada. Ya, mungkin saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Jadi insya Allah sudah jelas tentang masalah dana atau biaya atau dana untuk pengembangan pendidikan di program Doktor Ilmu Manajemen S3 Universitas Gadjah Malang. Next. Ya, jadi ini memperjelas yang tadi ada di kurikulum itu, mahasiswa wajib mempublikasikan hasil penelitian disertasinya di jurnal ilmiah internasional bereputasi atau jurnal nasional minimal terindeks Sinta begitu ya. Tadi sudah ada Sinta 2 begitu ya, publikasi artikelnya yang menjadi persyaratan dari kurikulum tadi dari semester 1, 2 dan seterusnya. Oke. Next. Ya, kemarin jadi dari beberapa mahasiswa ini yang insya Allah mungkin yang semester 1, mungkin nanti Prof. Ernani bisa sedikit menjelaskan begitu ya. Jadi nama-nama ini semester 1 sudah menghasilkan artikel dari mahasiswa PDM yang sudah publish, yaitu di International Journal terindeks gitu ya, International Journal terindeks Education Research Science dan International Journal Research IJSR. Jadi ada Ibu Lucy Widya Asmareneng Tias, Sriwijaya, Hamim Wajdi, dan Imam Aswali. Yang kedua ini ada Prof. Ernani, ini ada Pak Eko Priyo Purnomo, Dritin Isanavia. Nanti mungkin Prof. Ernani bisa sedikit menambahkan penjelasan tentang artikel mahasiswa PDM yang sudah publish. Oke, yang berikutnya. Oh, ini suasana perkuliahan. Jadi waktu offline begitu ya. Jadi tatap muka, suasananya ya ada salah satu dosen begitu ya yang melaksanakan tatap muka. Jadi perkuliahannya seperti ini, kuliah tatap muka akademik writing oleh Profesor Eko Priyo Purnomo, SIP, MSI, MRes, PSD. Materi pelatihan penulisan dan publikasi artikel. Kalau tidak salah ini untuk syaratnya untuk ke Sinta 2 gitu ya. Karena kemarin beberapa mahasiswa itu juga menghubungi saya gitu. Ada tugas untuk masuk ke Sinta 2 gitu. Ya, ini salah satu contoh gitu. Oke, next. Ya, ini dari beberapa mahasiswa yang tadi yang mengikuti perkuliahannya
Profesor Eko Priyo Purnomo tentang academic writing, pelatihan penulisan dan publikasi artikel. Oke, next. Nah, ini acara guest lecture kemarin dengan University Teknologi Mara, UITM Malaysia, dengan tema Governance and Sustainability. Jadi diikuti oleh mahasiswa S2, mahasiswa S3, dan juga para dosen, karena kita melaksanakan MOU kerjasama dengan University Teknologi Mara, UITM Malaysia. Ini next. Ya, ini kemarin dokumentasi ada mahasiswa dan dosen yang mengikuti conference 31 Agustus 2023, termasuk Prof. Ernani dan Prof. Marta Leni, dan ini mahasiswa. Yang satunya ini mahasiswa. Oke. Itu dari saya. Mungkin kalau Prof. Ernani mau menambahkan, monggo, Prof. Terima kasih Bu Endang, Bu Tere, dan Bapak Ibu sekalian sebagai alumni Institusi Asia Program Magister Manajemen. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Endang bagaimana kegiatan akademis yang ada pada program Doktor Ilmu Manajemen. Kami walaupun dosen atau sekaligus pimpinan di sana itu selalu mengajak kolaborasi dengan mahasiswa program PDIM, yaitu terkait dengan International Conference. Kami kolaborasi untuk mengisi proceeding yang ada di International Conference, sehingga kami banyak melakukan koordinasi dengan mahasiswa. Pengalaman kemarin itu ada International Conference yang dilakukan di Econis 2023. Itu ada 6 peserta dari mahasiswa PDIM yang kami minta untuk berpartisipasi, karena itu mengingat kolaborasi antara dosen dan mahasiswa ini mampu untuk menambah nilai akreditasi dari program Doktor Ilmu Manajemen, sehingga kami banyak melakukan kolaborasi di dalam join publikasi ataupun join di dalam pelaksanaan International Conference. Jadi Bapak Ibu, saya kira keeratan dalam antara dosen dengan mahasiswa itu sangat erat, ya saya katakan begitu, karena saling membantu satu dengan yang lain, sehingga bagaimana cara penulisan artikel dan sebagainya sudah mendapatkan bekal dari dosen, yaitu Academy Writing 1 dan 2, sehingga mahasiswa itu sudah punya latar belakang di dalam keterampilan untuk menulis artikel. Oleh karena itu kami mencoba kemarin ada International Conference, kami mengharapkan beberapa mahasiswa untuk berpartisipasi untuk melakukan penulisan. Saya kira itu. Terima kasih. Kami kenalkan juga Pak Warek II. Pak Warek II dari Universitas Gadjayana adalah Bapak Dr. Junifar Khan, ikut bergabung karena beliau juga ada juga sebagai rektor, wakil rektor, sekaligus dengan kerjasama. Jadi ini unit kerjasama. Mungkin beliau, monggo kami berikan kesempatan Pak Junifar Khan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Prof. Ernani Hadiati. Selamat sore semuanya, Prof. Endang, Bu Tere, dan seluruh alumni ya, dari Institut Asia. Sukses sudah yudisium. Ya tentu pasti yang ingin meningkatkan kapasitasnya, insya Allah bisa bergabung di PDIM Gadjayana Malang. Kalau soal biaya nggak usah dipikirkan lah, tinggal bayar saja. Jadi ya, insya Allah, jadi mudah-mudahan bisa bergabung bersama Gadjayana Malang. Terima kasih, Prof. Monggo. Jadi tadi Bu Endang sudah banyak menjabarkan terkait bagaimana kurikulum dari program Doktor Ilmu Manajemen, dan selama ini beberapa dosen yang sudah
menyampaikan materi pembelajarannya itu bagaimana melakukan publikasi. Bapak Ibu jangan menjadi beban ya, karena ini merupakan sebuah proses yang memang harus dilakukan, sehingga Bapak Ibu secara tidak langsung akan mampu memiliki skill di dalam publikasi. Itu pun juga mampu memiliki skill di dalam melakukan penelitian, terutama terkait dengan persiapan disertasi Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya kurikulum itu yang jelas mungkin nanti ada beberapa perubahan terkait dengan peninjauan kembali kurikulum karena bertambahnya 2 profesor di mana bidang keilmuannya adalah bidang SDM dan pemasaran. Tentunya konsentrasi itu juga akan berubah. Nah, sehingga perlu ada peninjauan kembali kurikulum. Nanti secepatnya dari universitas akan melakukan dengan koordinasi dengan Direktur Pascasarjana Prof. Endang Suswati akan menyegerakan di dalam peninjauan kembali kurikulum sehingga memperbanyak konsentrasi, yaitu dengan menambahkan konsentrasi bidang pemasaran dan bidang sumber daya manusia. Itu saya kira tambahan dari kami sebagai ex-direktur. Saat ini kami sebagai rektor Universitas Gadjayana, sehingga mungkin kami dengan Bu Endang saling kolaborasi dalam pertemuan melalui Zoom ini. Mudah-mudahan banyak memberikan inspirasi Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk program Doktor Ilmu Manajemen yang ada di Uniga. Saya kira itu Bu Tere penjelasan dari kita bertiga. Baik, Prof. Ernani, Prof. Endang, dan Pak Juni. Karena banyak inbox masuk di tempat saya, Prof, akan mungkin lebih baik sedikit diberikan introduction mengenai biaya dan proses pendaftaran. Secara garis besar, kalau Alaska nanti secara kolektif dari S2 Asia akan membantu untuk proses pendaftarannya. Tetapi untuk teknis yang lain mengenai biaya dan lain-lain mungkin dari pihak Unigama bisa menjelaskan supaya tidak timbul penasaran ya. Nggih. Iya Monggo. Bu Tere. Nggih. Monggo. Untuk yang jelas total biaya yang sudah ada pada brosur kita itu adalah 90.750.000, di mana di situ sudah digambarkan rincian biaya pendaftaran 750, kemudian dana pengembangan pendidikan 15 juta, dan di situ ada pembayaran untuk biaya kuliah, biaya SPP semester 1 sampai dengan semester 6 itu berjumlah masing-masing adalah 10 juta. Sehingga biaya pendaftaran 750, dana pengembangan pendidikan 15 juta, ditambah dengan biaya SPP 10 kali 10 kali 6, 60 juta. Kemudian masih ada ditambah biaya bimbingan dan ujian disertasi, yaitu berjumlah 15 juta. Itu di luar biaya untuk wisuda. Jadi Bapak Ibu sampai dengan selesai itu total biayanya adalah 97.50 yang dibebankan kepada mahasiswa. 100.000 masih kembali ya, Prof ya? Iya, 100.000 masih kembali 250.000. Jadi biaya bimbingan dan ujian disertasi itu 15 juta, termasuk proposal, kemudian seminar hasil, kelayakan, dan sidang tertutup. Nah, tadi Bu Endang menyampaikan apabila mahasiswa itu di dalam penelitian disertasinya berhasil untuk publikasi pada Scopus bereputasi, yaitu dengan indeks Scopus Q2, maka mahasiswa itu dibebaskan untuk sidang ujian terbuka gitu.
Itu yang salah satu hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa, karena untuk kewajiban disertasi memang bisa saja internasional tapi berbasis database internasional. Tetapi apabila mahasiswa itu berhasil dalam publikasi untuk Scopus Q2, maka dinyatakan bebas untuk ujian terbuka. Saya kira itu tambahan dari saya, Bu Tere. Oke, Dan mungkin baik. sedikit Mm-mm. kami Nggih, tambahkan, monggo. pembayaran itu jangan melihat totalnya 90.750.000, tapi itu sesuai dengan pembayaran per termin, per semester. Sehingga kita bagi menjadi 6 semester, jadi total biaya itu bisa diangsur selama 6 semester sesuai dengan termin pembayaran selama masa studi yang ditentukan dalam menempuh PDIM tersebut, yaitu minimal 3 tahun. Ya. Nggih. Ada pertanyaan yang masuk, total biaya 97 juta itu belum termasuk biaya wisuda. Ya, rata-rata begitu nggih, Pak Natalis. Nggih, Jadi iya. itu biaya kuliah. Nggih, Jadi tidak termasuk biaya wisuda. iya. Itu tadi mengenai biaya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai biaya sebelum saya melanjutkan ke yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Prof. Meniko, bagaimana proses perkuliahannya? Karena berharap teman-teman bisa online. Nah, monggo, Prof. Nggih. Kami di dalam proses perkuliahannya, yang pertama selama ini dengan online, tetapi juga bisa dilakukan secara hybrid. Jadi hybrid, kita fasilitasi hybrid itu ada di Pasca Sarjana, ada beberapa lokasi ruangan yang bisa kita lakukan hybrid, sehingga bisa sebetulnya bisa dilakukan hybrid ini untuk mahasiswa yang ada di Kota Malang. Kami harapkan bisa mengikuti offline. Jadi tadi seperti apa yang telah dilakukan oleh Prof. Eko, yaitu permintaan dari mahasiswa, karena dalam proses pembelajaran yang academy writing itu memungkinkan untuk bertemu dengan tatap muka, itu memudahkan di dalam meningkatkan keterampilan, ya, komunikasi dan meningkatkan keterampilan di dalam mengoperasionalkan untuk publikasi, sehingga di situ nanti akan ada kombinasi di dalam pelaksanaan, bisa offline, bisa online, dan bisa hybrid gitu, Bu Tere. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, kami sempat berdiskusi dengan tim Uniga bahwa rata-rata mahasiswa Alaska atau alumni S2 memang berharap kuliah bisa online, tetapi tidak menutup kemungkinan juga hybrid ya, masa online terus. Nah, ada kemungkinan dari Uniga akan memberikan toleransi, dan kalau peserta banyak dari Alaska, akan dimungkinkan kita akan diberikan kelas kolektif, Prof. Jadi satu kelas itu mahasiswa yang terdiri dari Asia semua dengan minimal berapa, Prof? Ya, mudah-mudahan kalau intinya kalau dari Alaska nanti bisa membentuk satu kelas, katakanlah ada 15 orang, ya nanti akan kita kondisikan satu kelas dari Alaska, sehingga mudah di dalam melakukan koordinasi. Jadi Bapak Ibu calon peserta ini jangan menggambarkan sesuatu yang tidak bisa komunikasi dengan saya, Prof. Endang, Prof. Martaleni. Kita sudah seperti keluarga begitu ya, koordinasi. Kalau saya punya, katakanlah misalnya dari saya punya satu artikel, ya kita bersama-sama untuk atas nama bersama gitu bisa kita gunakan untuk publikasi. Seperti itu kondisinya, Bu Tere. Oke. Jadi Bapak Ibu rasanya tidak perlu khawatir. Jadi kesepakatan untuk kuliah ini biasanya disepakati dalam satu kelas, ya Prof, kalau tidak salah ya.
Nggih. sambil berkoordinasi dengan lecture-nya juga. Jadi Iya. mau online atau mau hybrid nanti tergantung komunikasi di dalam satu kelas tadi. Ya, kami berharap Alaska bisa satu kelas sehingga komunikasinya bisa terbangun dengan baik. Iya. Mengenai proses pendaftaran, seperti yang saya sampaikan, kalau dari Alaska akan diakomodasi dari pihak Asia, ada hal lain yang mungkin ingin ditanyakan, Bapak Ibu. Oh, ini ada. Bagaimana prosedur Proposal. pendaftaran? Apakah harus mengirimkan proposal penelitian terlebih dahulu? Ini berhubungan dengan teknis pendaftaran, Prof. Jadi kalau nama-nama mungkin bisa kolektif dari Institut Asia, tetapi secara teknis mungkin dari tim Unigama yang akan menyampaikan. Silakan. Nggih. Monggo Bu Endang. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Jadi ada pertanyaan dari Bu Nimade Ayu ya, tentang apakah dalam mendaftar harus ada proposal penelitian terlebih dahulu begitu ya. Ya, memang sebaiknya begitu ya, sebaiknya seperti itu. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu katakan belum fix gitu ya, jadi mungkin dari hasil penelitiannya S2 diprediksi akan dikembangkan kemana. Nah, itu kan mungkin bisa sebagai dasar untuk syarat untuk masuk sebagai calon mahasiswa gitu ya. Walaupun itu belum sempurna gitu ya, pokoknya itu ada gitu ya. Bapak Ibu kan sudah dari hasil tesisnya untuk S2 itu nanti bisa dikembangkan begitu ya, dikembangkan sedikit nanti bisa dipakai sebagai persyaratan. Walaupun itu mungkin belum sempurna, nggak masalah Bu Tere atau ke Oke. para calon mahasiswa, monggo karena nanti kan itu pasti akan ada perbaikan-perbaikan begitu. Oke. Nggih. Baik. Pertanyaan berikut. Nah, ini kalau masalah perduitan ini saya agak bingung menjawab. Untuk biaya DPP 15 juta, apakah bisa dicicil per semester? Monggo. Untuk biaya DPP, monggo silakan aja diikutkan dengan pembayaran semester untuk biaya kuliah gitu ya. Sehingga mungkin nanti semester 1 10 juta ditambah berapa. Sebagian cicilan yang digunakan untuk DPP monggo Bapak Ibu, tidak ada masalah. Yang penting nanti pada saat disertasi itu semua tanggungan untuk biaya itu bisa dipenuhi. Begitu Bu Tere. Oke, nah ini sepertinya hal-hal yang bersifat fleksibel hampir sama dengan Institut Asia. Kami juga toleransinya sangat besar untuk itu. Berikutnya ini, karena Alaska itu Prof, itu biasanya background S1-nya itu heterogen, tidak semuanya dari ekonomi Prof. Ini S1 saya ilmu hukum, S2-nya manajemen dari Asia. Apakah bisa lanjut S3? Rasanya bisa. Monggo Prof. Bu Endang, monggo Bu Endang Oke. menambahkan. Jadi kalau S1 itu memang biasanya heterogen gitu ya. Terus untuk masuk ke S2, ke manajemen itu kan awalnya pasti ada matrikulasi gitu ya untuk S2-nya. Nah, ini nanti untuk S3 mungkin matrikulasi mungkin ada juga walaupun ada mata kuliah yang tanpa SKS itu. Tanpa SKS jadi untuk calon mahasiswa yang mungkin S1-nya heterogen gitu ya, tapi S2-nya kan para alumni ini sudah manajemen gitu ya. Beliau-beliau kan sudah mendapatkan ilmu manajemen sehingga bisa lanjut ke S3, insya Allah bisa. Bisa Kan Bu sudah Tere. jelas. Bapak Ibu Alaska yang di sini kan S2-nya Magister Manajemen, ya pasti bisa lah. Ya, oke. Baik, coba ada pertanyaan apa lagi nih? Izin bertanya, mulai perkuliahannya kapan? Apakah perkuliahannya setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 16.30 selama perkuliahan?
4 atau 5 semester. Nah, monggo ini Monggo Bu Endang. leb- lebih ke teknis perkuliahan Bu Endang. Iya. Eh, jadi memang di situ sudah diinformasikan untuk teknis perkuliahan itu hari Sabtu jam 9 sampai 16.30. Itu lebih khusus ke semester 1 dan semester 2, Bu Tere, dan calon Nggih. mahasiswa. Jadi nanti kan untuk semester berikutnya itu kan sudah banyak ke arah penelitian-penelitian. Jadi itu biasanya nanti, tapi kalau ada academic writing itu pasti kan diprogramkan juga begitu ya. Jadi sesuai dengan ini nanti promotornya, kopromotornya siapa begitu ya, nanti bisa disesuaikan begitu. Prof. Ernani mungkin pengalaman yang semester kemarin, yang semester ya semester 1 semester 2 ya kemarin. Ya, jadi untuk pelaksanaan perkuliahannya selama ini harinya hanya hari Sabtu Bapak Ibu, di mana hari Sabtu itu meliputi 2 mata kuliah. Jadi mata kuliah A, mata kuliah B, misalnya dalam satu semester itu ada 4 mata kuliah A, B, C, D, maka setiap Sabtu itu bisa mata kuliah AB, kemudian berikutnya adalah CD. Seperti itu. Setiap Sabtu, dan perkuliahannya dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan setengah 1 siang. Yang pertama. Ya, jadi yang pertama. Iya, itu untuk mata kuliah yang A itu dilakukan pertemuan dari pertemuan pertama itu nanti sehingga jadwalnya satu kali pertemuan itu dihitung dua sesi, yaitu sesi pertama dan sesi kedua, yang artinya sudah kita hitung lamanya beban SKS selama 3 SKS, sehingga setiap mata kuliah yaitu satu kali kehadiran dihitung 2 kali. Kalau ada jadwal 3 kali pertemuan, maka 3 kali 2 adalah 6 kali pertemuan, ditambah dengan 1 kali penugasan dan 1 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bebannya terhitung, jumlah kehadirannya itu terhitung sejumlah 16 kali pertemuan untuk 3 SKS. Jadi hanya Sabtu Bapak Ibu, perkuliahan Sabtu dimulai dari jam 9 sampai jam 12.30. Tapi untuk 2 mata kuliah, nggih. Ya. Itu untuk 2 mata kuliah. Jadi jam 9 sampai jam setengah 1, terus yang jam 1 sampai jam 16.30. Ya. Jadi untuk mata kuliah A dan mata kuliah B. Nah, di tengah-tengah proses perkuliahan itulah dirasakan oleh mahasiswa, oleh peserta PDIM, yaitu mereka mengusulkan ada hibrid, bisa dengan offline dan online bagi yang dekat dengan Gajayana atau satu kota dengan atau dekat kota yang dekat dengan Kota Malang itu biasanya hadir, tapi tetap kami fasilitasi hibrid nantinya, sehingga bagi mahasiswa yang tidak berkenan hadir pada offline, maka di situ bisa mengikuti perkuliahan dengan hybrid. Begitu, Bu Tere. Oke, baik, Prof. Ya, ada pertanyaan yang lain, monggo. Prof, memungkinkan tidak ya, Prof? Kan tadi di jadwal perkuliahan jatuh di hari Sabtu. Kalau seandainya satu kelas itu isinya dari Alaska semua, mungkin menyuwun schedule piyambak, apakah saged nggih, Prof? Nah, kita lihat Menyesuaikan nanti dari Bu Tere, jumlah Nggih. mahasiswa sejauh manakah jumlah Alaska, dari Alaska itu berapa orang, memungkinkan memang kalau satu kelas untuk PDIM itu adalah 25 mahasiswa kan gitu.
Oke, nanti ada kesepakatan dari 25 mahasiswa itu tidak ada masalah, Bu Tere. Selain hari nggih. Sabtu, kita jadwalkan katakanlah malam dari 6:30 sampai dengan jam 9 malam misalnya. Itu memungkinkan untuk bisa kita lakukan. Nah, kadang-kadang jadwal dosen itu hari Sabtu itu crash dengan kegiatan yang lain. Itu biasanya digantinya adalah pada malam hari selain hari Sabtu. Begitu, Bu Tere. Oke. Nggih. Kalau 15 mungkin nggak dilayani, Prof. Ada yang lagi-lagi. Tidak harus 25. 15 orang dari Alaska mungkin nyuwun jadwal piyambak karena rata-rata mungkin Sabtu bisa malam atau mungkin lain hari ya, Nggih. tergantung mungkin kita harus komunikasi dengan lecturenya nggih, Prof. Memungkinkan Nggih. tidak? Ini ada yang nyelempit di WA saya, Prof. Oh, gitu. Saya kira gini, Bapak Ibu yang calon mahasiswa PDIM Gajayana ini, artinya jangan takut dengan apa ya, peserta yang lain di luar Alaska ya. Artinya mereka itu sama-sama ada yang praktisi dan ada yang akademisi gitu ya. Jangan menggambarkan nanti dari Alaska itu ada kesulitan. Itu pada situasi yang sama secara tidak langsung ini akan membangun komunikasi gitu loh, Bu Tere. Karena Oke. ya satu Baik. kelas itu paling tidak ya jumlahnya sampai dengan 25. Begitu, Bu Tere. Oke, baik. Nggih. Baik, kira-kira jelas nggih Bapak Ibu. Ada Nggih, pertanyaan lain? Bu Tere, mungkin saya mau menambahkan. Sepertinya di Ya, chat ini monggo. ada yang bertanya tentang status akreditasi gitu ya. Jadi Ya, nggih. di brosur itu sudah kami masukkan bahwa di awal waktu kita mengurus itu, jadi sudah keluar terakreditasi B dengan SK Ban PT nomor 993/SK/Ban PT PB strip TS D/2 2022. Jadi di brosur sudah saya cantumkan. Dan brosur kemarin juga sudah saya kirim ke Bu Tere. Mungkin bisa diinformasikan ke mahasiswa. Oke, itu. Baik, Bapak Ibu mungkin jangan lupa tetap mirsani dan melihat brosur yang sudah dikirimkan ya. Jadi terkadang pertanyaan-pertanyaan terkait itu sudah ada di dalam brosur semuanya. Nggih. Ada lain yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oh iya, mulai kuliah kapan, Bapak Ibu? Monggo, Prof. Mulai kuliahnya kapan? Ya, untuk perkuliahan program S3, jadi nanti kita juga akan melihat perkembangan untuk pendaftar ini. Jadi kalau nanti sudah fix, kelas-kelas itu sudah fix, insya Allah secepatnya kita akan melaksanakan perkuliahan. Jadi misalnya nanti kalau ini di pertengahan September, apakah di akhir September atau awal Oktober kita sudah bisa mulai kalau itu sudah ada kelas-kelas yang fix begitu. Oke. Baik, itu tadi informasi yang dijelaskan oleh tim Unigama, proses pendaftaran, kapan ditutup, Prof. Dan kalau sekarang sih sudah mulai dibuka, tapi kapan ditutupnya? Silakan. Untuk penutupan pendaftaran ini ya kita kembali lagi kepada kuota, Bu Tere. Oke. Katakanlah Bapak Ibu sudah menyegerakan dan memastikan untuk mengikuti program dokter ilmu manajemen melalui yang dikoordinir dari institusi Institut Asia, monggo saja disegerakan. Semakin cepat dikoordinir dan semakin pasti di dalam rencana mengikuti PDIM ini, nanti kalau memang sudah 25 akan kita close, Bu Tere. Nah, Oke, sehingga baik.
kalau sudah jumlahnya memenuhi kuota 25, akan kita segerakan untuk memulai pada semester pertama, Bu Tere. Oke, yang jatuh di Nggih. Januari, ya, Prof, kalau tidak salah, Bu. Nggih, untuk yang monggo saja Bapak Ibu, kalau mengikuti yang semester ganjil 2023 sampai 2024, ini rencananya akan kita mulai awal Awal Oktober. Oktober. Oh, Nah, awal Oktober. awal Oktober 2023. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin masih ada Mau pemikiran untuk istirahat dulu. mempertimbangkan begitu, monggo saja masuk di semester genap. Nanti tetap kita tunggu Bu Tere dari Alaska, yaitu terkait dengan bergabungnya di program Doktor Ilmu Manajemen. Silakan saja Bapak Ibu, kalau memang ada yang memastikan mengikuti pada semester ganjil 2023, 2024, maka kita tentukan jumlah kuotanya berapa, kemudian kita juga akan gabung dengan beberapa mahasiswa yang sudah mendaftar secara online yang ada di Uniga. Begitu Bu Tere. Ya, karena teman-teman baru wisuda kan November. Rasanya Iya. mungkin mau istirahat dulu, Prof, ya. Oh gitu. Enjoy dulu. Nggih, monggo Ya, silakan. dinikmati Ya, situasi bebas gitu ya. Sementara ini belum ada beban pikirannya. ya, Jangan sampai supaya trauma bisa loh Bapak Ibu, jangan sampai trauma loh mengikuti S2 itu yang kami di harapkan. iya. Nggih. Nanti Untuk- kalau sudah hilang traumanya itu yang jelas akan rindu dengan suasana perkuliahan lagi begitu. Ya, rindu dulu dengan suasana perkuliahan karena pengalaman Alaska itu libur 1 bulan aja sudah rewel. Kapan kuliahnya gitu loh. Iya, nggih. Ini Iya, mungkin betul. berbeda. Nah, jadi Nggih. silakan Bapak Ibu menikmati dulu wisuda di bulan November, kemudian sambil menata jasmani dan rohani, kan harus nabung-nabung dulu. Nabung untuk wisuda dulu, nah yang berikutnya nabung untuk lanjut S3-nya. Nah, monggo kalau setelah wisuda, ijazah, transkrip sudah di tangan, Bapak Ibu sudah mulai bisa berproses untuk pendaftaran dan perkuliahan di semester genap nanti 20 angkatan tahun ajaran 2024-2025. Ya. Iya. Nggih. Monggo Ada saja. yang ingin ditanyakan lagi? Oh, ini apa nih? Apakah ada diskon untuk alumni Asia Wad? Tak bantu jawab. Tidak ada. Nanti diskonnya dari Bu Tere aja. Ya, ini karena awal Bapak Ibu kita dan Asia dan Uniga masih berjuang bersama ya. Ini dari hasil survei yang kami lakukan bekerja sama dengan beberapa universitas untuk program S3, Uniga ini kategori yang cukup murah ya, terjangkau Iya, bukan murah, terjangkau. terjangkau. Iya. Kemudian dengan sistem pembayaran yang sangat fleksibel, seperti halnya dilakukan di Institut Asia, makanya kami berani menjalin kerjasama dengan Uniga. Iya. Yang kelihatannya ada pertanyaan lagi nih. Kalau yang belum lulus S2, apakah boleh daftar? Belum boleh ya. Jadi tetap harus sudah lulus S2. Saya bantu jawab ya, Prof. Iya. Makasih Bu Tere. Jadi tetap harus melalui prosedur, harus lulus S2. Kemudian ada pertanyaan lagi mungkin. Apakah sudah bisa ini ada bolehkah menggunakan SKL untuk daftar? Monggo, Prof yang sakit Iya, menjawab. saya kira boleh. Dengan catatan SKL itu nanti ijazah yang akan didapatkan itu memenuhi pendataan, waktu pendataan ke Dikti. Jangan SKL terus ijazah belum, karena ini adalah satu persyaratan yang nanti akan kita unggah di PD Dikti, Bu Tere. Oke, baik.
Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan gini, mohon maaf terlambat join. Untuk biaya per semester berapa ya, Prof? Tadi sudah kami jelaskan, biaya total 90.750.000, kemudian itu meliputi item dari biaya pendaftaran, dana pengembangan pendidikan, biaya bimbingan dan ujian disertasi. Nah, jumlah itu bisa dibayarkan sesuai dengan lamanya perkuliahan. Dalam hal ini adalah minimal 6 semester atau 3 tahun, sehingga pembayaran itu sesuai dengan termin masa studi yang akan ditempuh Bapak Ibu sekalian. Itu pertanyaan untuk biaya per semesternya. Nah, tadi ada pertanyaan juga, dana pengembangan pendidikan boleh diangsur atau dicicil? Monggo saja mengikuti termin pembayaran setiap semester. Saya kira itu pertanyaan yang ada di WA. Monggo Bu Endang menambahkan. Tadi tentang biaya, tadi sudah saya informasikan bahwa sudah terinci di brosur. Tadi Bapak Dr. Juni juga sudah nge-share, sama ada Mbak Melia juga nge-share juga, ini barusan di-share gitu ya. Jadi calon mahasiswa monggo bisa Bisa mirsani di brosur. di brosur. Ada Mungkin kami pertanyaan tambahkan, lagi? Bu Tere, kalau mencari ilmu itu akan dimudahkan rezekinya kok. Insya Allah Betul. seperti Insya itu. Allah. Seperti itu. Ya. Jadi kita jangan khawatir dengan, ya walaupun semua itu juga dengan logis kita berpikir, tetapi ya rezeki itu kalau digunakan untuk studi, insya Allah dilancarkan sama Tuhan. Begitu Bu Tere. Ya, oke. Ada satu lagi nih Prof, 2. Apakah ada tes masuknya? Kemudian apakah sertifikat TKDA ya Prof? Monggo. Untuk sementara ini persyaratan itu sambil berjalan Bu Tere. Oke. Sambil berjalan. Kita fleksibel saja, persyaratan itu bisa kita lakukan nanti beberapa saat setelah mahasiswa itu bergabung dalam PDIM. Oke, baik. Nah, Inggih. seperti yang kami sampaikan di awal bahwa Unigama atmosfernya hampir sama dengan Asia, jadi birokrasi juga pendek, tidak mempersulit mahasiswa. Semoga yang diharapkan Bapak Ibu Alaska juga bisa ditemui di Unigama. Oh, ini pertanyaan ini sepertinya Ya, tadi sudah disampaikan sudah tadi. saya jawab itu yang rencana Jadi disertasi. Bapak Ibu kalau mau S3, idealnya memang harus menyampaikan proposal rencana disertasi. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan tesisnya untuk disertasi, tinggal menambah variabel kah atau memodifikasi bagian itu rasanya masih oke, nggih, Prof. nggih. Iya. Nah, itu kalau Bapak Ibu masih ingin menggunakan itu akan dilanjutkan, silahkan. Nah, ini juga sangat mempermudah Bapak Ibu untuk berproses melanjutkan studi S3. Gitu. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kami akan segera tutup. Mungkin saya beri waktu lagi 5 menit. Sepertinya tidak ada. Kami ulang kembali, untuk proses pendaftaran dari Alaska akan dilakukan secara kolektif melalui S2 Asia, dan kami akan membantu untuk mengkawal di proses pendaftaran. Kemudian proses perkuliahan dan akademik akan dijelaskan atau dilakukan langsung oleh tim dari Unigama, dan tidak menutup kemungkinan pada proses perkuliahan dan proses pembimbingan tesis dari tim Asia juga akan terlibat di dalamnya. Jadi meskipun tidak full, nanti akan diatur sedemikian rupa oleh pihak Unigama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena tim Unigama dan tim Asia akan selalu mengkomunikasikan tentang progres dari perkembangan perkuliahan Bapak Ibu di S3.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sosialisasi S3 ini kami Izin, Bu. tutup. Izin, Bu. Monggo, Bu, saya dengan silakan. notaris. Ya, Bu, kalau dari Master Accounting, apakah bisa masuk, Bu, di S3 ini? Terima kasih, Bu. Kalau Master Accounting, artinya MAK. Bapak Iya, akan benar, mendapat Profesi. S3-nya dengan menggunakan S2-nya yang accounting, nggih, Pak. Maksudnya begitu ya. Jadi tidak menggunakan S2-nya yang MM dari Asia. Begitukah maksudnya? Iya, benar, Ibu. Apakah bisa memungkinkan begitu? Silakan Prof. Endang, Prof. Ernani mungkin bisa membantu menjawab. Kalau sementara begini Pak, untuk Bapak dari Magister Akuntansi, tidak masalah Pak mengikuti PDIM, tapi satu hal yang mungkin kami ingatkan kepada calon PDIM Uniga ini dari Alaska, apabila Bapak Ibu ada rencana, katakanlah sebagai akademisi, mohon dijaga linearitasnya. Nah, ini yang kami ingatkan, tapi kalau misalnya tidak terkait dengan sebagai tenaga pendidik atau dosen, monggo saja dari Magister Akuntansi bergabung, toh nanti di dalam proses perkuliahan itu ada acara matrikulasi. Begitu Bu Tere. Ya, saya kira jelas ya, Bapak. Jadi Siap, mungkin saya Prof. menambahkan, Terima kasih. kalau Bapak Ibu akan berprofesi sebagai dosen, maka dari S1, S2, S3 itu harus linier. Ya, artinya kalau dari akuntansi ya konsisten akuntansi terus gitu ya. Tetapi sejauh Bapak Ibu tidak berprofesi non-akademik atau lecture, itu bisa-bisa saja. Seperti halnya Bapak Ibu yang bergabung di S2 Asia kan ada yang dari hukum, kedokteran, IT, monggo. Ya, nggak masalah. Baik. Baik, Bapak Ibu ada yang lain? Kalau tidak ada, Prof. Ernani, Prof. Endang, Dr. Juni, dan tim Unigama, serta tim Asia dan mahasiswa Alaska, terima kasih untuk sosialisasi S3 hari ini. Semoga mendapatkan pencerahan dari yang di atas, Amin. apakah mau lanjut S3 Amin. atau tidak. Ya, kami dan tim siap membantu untuk pembelajar sejati. Oke, terima kasih untuk acara sore hari ini. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan. Terima kasih untuk acara hari ini dan informasi lebih lanjut akan kami informasikan lewat grup Yudisium. Oke, baik, kita tutup dalam hitungan 1, Terima kasih. 2, Terima kasih, 3. Prof.